Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kepergok korbannya saat mencuri sepeda motor. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kota Medan babak belur dihakimi warga. Hilang 2 hari seorang siswi SMA Negeri 1 Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal ditemukan tewas terkubur di lahan perkebunan kelapa sawit. Memprihatinkan, kondisi kandang kera hitam di Medan Zoo Kota Medan kotor dan tidak terurus serta penuh sampah plastik dan dedaunan. Ya, kita awali informasi pertama. Kepergok korban saat hendak mencuri sepeda motor. Satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Menteng 7, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan babak belur dihakimi massa. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Medan Area. Viral di media sosial, seorang pelaku diamankan petugas Polsek Medan Area Kota Medan dari amukan massa setelah ketahuan hendak mencuri sepeda motor milik salah seorang warga di Jalan Menteng 7, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada 29 Juli 2025. Berdasarkan penyelidikan polisi, peristiwa yang terjadi pada pukul 7 malam itu berawal ketika korban memasuki rumahnya dengan meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan menyala serta kunci kontak masih terletak di stang. Menyadari hal itu, korban kemudian kembali ke depan rumah untuk mengecek sepeda motor miliknya. Namun ketika sampai di depan rumah, sepeda motor tersebut nyaris dibawa oleh salah satu pelaku. Mengetahui akan dicuri, sontak korban berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Karena terjatuh dan terkepung, pelaku bernama Dian Purba kemudian diamuk warga. Beruntung polisi yang datang mengamankan pelaku. Anak korban ini tadi menabrakkan kendaraan tersebut sehingga kemudian korban juga berteriak menyampaikan maling-maling, sehingga pada saat bersamaan warga sekitar mengetahui teriakan korban dan ada yang terjatuh. Untuk tersangka satu yang DPO yang pada saat itu mengendari kendaraan korban langsung melarikan diri, sementara masih status DPO. Akan kita cari dan kita kembangkan. Terus sementara kita amankan adalah salah satu tersangka yang pada saat bersamaan berada di sepeda motor dengan tujuan adalah ketika memang situasinya tidak memungkinkan akan melarikan diri. Demikian. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang kabur. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Yang menjadi korban begal, seorang pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, meninggal dunia pada 9 Juli 2025 lalu. Petugas Polres Pelabuhan Belawan meminta ketiga pelaku untuk menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan melakukan tindakan tegas terukur. Hampir 1 bulan peristiwa begal yang menewaskan seorang pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, belum juga terungkap. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, aksi begal yang terjadi pada Jumat dini hari 9 Juli 2025 itu dilakukan oleh 3 orang pemuda. Mereka melemparkan kayu broti ke arah korban Iman Kurnia Abdi, berusia 45 tahun. Korban akhirnya terjatuh tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah 2 hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Bina Kasih, Kota Medan. Polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku berdasarkan keterangan saksi mata dan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Polisi meminta kepada ketiga pelaku agar menyerahkan diri. Yang perlu kami sampaikan di sini dari barang bukti atau ulangi dari alat bukti yang kita dapatkan, yaitu dari CCTV. Alhamdulillah penyidik sudah dapat mengidentifikasi pelaku. Ya, sekarang dalam tahap pengejaran. Mungkin mohon maaf, kita nggak memberitahukan karena saat ini kita sudah mengantongi inisial pelaku. Dan kesempatan yang baik ini juga
ya, kami menyampaikan himbauan kepada pelaku ya agar sesegera mungkin menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur apabila kami yang melakukan penangkapan. Nah, tapi kami di sini menyampaikan bahwa identitas pelaku sudah dikantongi oleh tim berdasarkan olah TKP, kemudian juga keterangan saksi yang telah kita minta dan juga beberapa bukti pendukung lainnya. Sementara terkait kesulitan keluarga korban dalam membayar biaya rumah sakit serta kelanjutan pendidikan kedua anak korban, seorang anggota DPR RI berjanji menyelesaikan urusan tersebut. Anak-anaknya kami berikan beasiswa sampai tamat sekolah. Pak, untuk ini kan problemnya ibu ini kan ada nyangkut biaya rumah sakit, Pak, itu seperti apa, Pak? Sudah kami beresin, kami yang beresin. Ini menjadi tanggung jawab kita sama manusia, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sejak kemudian kami mohon kepada Bapak Polisi untuk menangkap Pak, kasihan Pak, sama-sama kita tahu. Polisi mengimbau warga untuk tidak keluar pada jam-jam para pelaku begal berkeliaran di jalanan pada malam hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai nekat menyetubuhi wanita lansia berusia 81 tahun di Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi mengamankan pelaku setelah aksi bejatnya itu diketahui anak dan cucu korban. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum dibawa ke kantor polisi. Tersangka kasus pencabulan terhadap SS, seorang perempuan lansia berusia 81 tahun, digiring petugas Polres Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka J berusia 45 tahun mengaku nekat melakukan aksinya karena dalam pengaruh narkotika. Peristiwa yang terjadi pada 10 Juli 2025 itu berawal saat korban beristirahat di kamarnya karena sedang sakit. Tiba-tiba tersangka yang merupakan tetangga korban masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar korban. Tersangka kemudian langsung memeluk korban. Ia berusaha menyetubi korban namun gagal karena korban kemudian menjerit dan meminta tolong. Melihat kejadian tersebut, anak dan cucu korban kemudian memanggil warga dan mengamankan tersangka. Ada kejadian seorang laki-laki memperkosa seorang nenek. Selanjutnya tim dari unit reskrim PPA meluncur ke TKP dan selanjutnya sampai di sana benar kejadian tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Junaidi, usia 45 tahun. Jadi modus si pelaku dengan pergi ke dalam rumah, kemudian melihat di dalam kamar ada seorang nenek sedang terbaring dengan menggunakan daster. Selanjutnya pelaku merasa tidak ada orang lain, cuma nenek itu terus di dalamnya. Kemudian dia memeluk nenek itu dan ingin memperkosanya. Akibat perbuatannya itu tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, hilang selama 2 hari seorang siswi SMA Negeri 1 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal ditemukan tewas. Korban ditemukan dalam posisi terkubur di dalam tanah di lahan perkebunan kelapa sawit. Diva Febriani ditemukan dalam kondisi meninggal dunia terkubur di tengah perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya ia dilaporkan sudah 2 hari menghilang tanpa kabar. Awalnya keluarga curiga karena korban tak kunjung pulang ke rumah sehingga mereka mencari korban bersama warga. Selang 2 hari korban ditemukan seorang pekerja perkebunan sawit yang curiga dengan sebuah timbunan tanah di kebun garapannya. Mendengar laporan tersebut, polisi dibantu warga menuju ke lokasi dan menemukan korban dalam kondisi terkubur di dalam sebuah lubang. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap Yunus berusia 25 tahun, warga desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Mandailing Natal. Ia mengaku melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta korban berupa sepeda motor dan telepon genggam. Pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura minta bantuan korban untuk diantar pulang karena kendaraannya rusak.
Di tengah perjalanan, pelaku membawa korban ke dalam perkebunan sawit hingga akhirnya membunuh korban. Untuk menghilangkan kecurigaan, pelaku juga ikut serta dalam proses pencarian korban. Dapat informasi bahwasanya ada sosok mayat yang ditemukan di salah satu kebun sawit yang berada di Kecamatan Natal. Di sana ternyata benar ditemukan sosok mayat wanita dalam kondisi tanpa busana. Kemudian diketahui identitasnya sama dengan korban yang hilang pada hari Selasa yang lalu. Ada luka Bang di tubuh korban? Sekarang untuk mengetahui ada luka atau tidak, kita sudah melakukan otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara, mungkin menunggu hasil dari otopsi. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur, ya, dikubur, kemudian dikubur di bekas kubangan atau lubang bekas eskavator, dikubur di situ. Kemudian karena mungkin tidak dalam sehingga tercium aroma bau busuk sehingga diketahui oleh masyarakat yang saat itu melakukan pencarian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal.